319 Tian Yunzi. Meskipun metode Fun Flying Bandit sebanding dengan True Mystic Ranks normal, dia tidak memiliki keberanian untuk bunuh diri. Kehilangan kedua lengannya hanya membuatnya berpikir untuk bertahan hidup. Fun Flying Bandit, ini kedua kalinya kamu menggangguku. Saya sudah bilang sebelumnya bahwa saya akan memotong salah satu lengan Anda dan melumpuhkan kultivasi Anda. Petik 2. Zhao Feng dengan dingin mengejar Fun Flying Bandit dengan 3 bunga teratai berharga miliknya. Setelah membakar kiroh sejatinya, kecepatan bandit terbang kipas telah melampaui tingkat peringkat manusia sejati dan dia bahkan sedikit lebih cepat dari pembudidaya peringkat mistik sejati normal. Jarak antara Zhao Feng dan Fun Flying Bandit semakin jauh dan semakin jauh. Sayangnya, saya tidak memiliki senjata jarak jauh yang kuat. Zhao Feng merasa sedikit menyesal. Busur lohu tidak cukup untuk menghadapi bandit terbang kipas, yang telah mencapai puncak peringkat manusia sejati. Pemimpin bab 100 bunga telah dikalahkan dan bandit terbang kipas telah kehilangan 2 lengannya. Hampir tidak ada ancaman tersisa. Jika kita terus mengikuti, saya takut. Dai Ye memperingatkan. Dari sudut pandangnya, itu sudah luar biasa untuk memaksa bandit terbang kipas ke langkah seperti itu. Zhao Feng tahu apa yang dimaksud Dai Ye. Alasan mengapa Fun Flying Bandit tidak memiliki ketegasan untuk mati adalah karena dia masih memiliki sedikit kehidupan. Jika tidak ada kehidupan dalam dirinya yang tersisa, Fun Flying Bandit pasti akan mencoba menyeret lawannya ke bawah bersamanya. Kami akan mengikutinya. Zhao Feng tersenyum. Mata spiritual Tuhannya bisa melihat hingga 1000 mil jauhnya dan yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu kiroh sejati dari Fun Bandit terbang untuk dikeluarkan. Fun Flying Bandit segera menghilang dari pandangan tetapi Zhao Feng masih mengunci target, tidak panik atau terburu-buru sama sekali. Hati Dai Ye melonjak saat dia melihat mata biru dingin Zhao Feng. Sepertinya melihat melalui hatinya. Garis keturunan Zhao Feng tidak dapat diukur dengan standar normal. Fun Flying Bandit merasakan dingin di hatinya. Seolah-olah ada mata yang melihat dari langit ke arahnya. Detak jantungnya meningkat dan dia merasakan darahnya membeku. Tekanan yang tak terbatas sepertinya datang dan menghancurkannya. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat mata langit memandang rendah padanya. Matanya kabur dan Eye of the Sky menghilang. Seolah-olah itu hanya imajinasi. Jika indranya benar, maka garis keturunan mata lawan akan terlalu menakutkan. Apa yang baru saja terjadi? Zhao Feng melompat ketakutan. Dia baru saja menggunakan semua kekuatan mata spiritual Tuhannya dan dengan sengaja mengunci Fun Flying Bandit dan menambahkan tekanan energi mental padanya. Pada saat tertentu, Zhao Feng merasa seolah-olah kesadarannya telah melompat keluar dari tubuhnya dan berada di langit melihat ke bawah. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah dia adalah langit dan bumi, melihat ke bawah dan mengendalikan segalanya. Apakah itu imajinasiku? Mengapa sumber energi mental saya langsung berkurang 10%? Petik 2. Zhao Feng terkejut. Separuh waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh nanti, ki dari True Spirit dari Fun Flying Bandit berhenti terbakar dan dia kelelahan. Zhao Feng menjaga jarak sejauh 100 mil antara dia dan Fun Flying Bandit. Yang terakhir tidak akan bisa melihat sejauh ini atau merasakannya dengan sense spiritualnya. Dari gunung di depan terdengar suara terbang. Seorang pria dan wanita datang ke tampilan Fun Flying Bandit. Kapan Anda menyusul? Tidak, ini tidak mungkin. Petik 2. Fun Flying Bandit panik. Dia baru saja membakar Key of True Spirit-nya. Bagaimana mereka bisa menyusul? Melihat lebih dekat, Fun Flying Bandit menghela nafas. Laki-laki dan perempuan bukanlah Zhao Feng dan Dai Ye. Salah satunya adalah seorang pemuda dengan wajah pucat yang tampan. Dia mengenakan jubah perang hijau dan memiliki pedang kuno di punggungnya. Di sebelahnya adalah seorang gadis berjubah merah dengan bibir yang indah. Zhao Feng juga melihat mereka melalui mata spiritual Tuhannya. Kultivasi pemuda berjubah pertempuran telah mencapai tahap awal peringkat manusia sejati dan usianya hanya sekitar 30. Mungkinkah pemuda itu menjadi Tian Yunshi, jenius utama keluarga Yun? Seseorang yang memiliki garis keturunan dari keluarga Tian dan Yun dan menempati peringkat ketiga di peringkat bintang negara besar. Tatapan Fun Flying Bandit menghindari pemuda dalam jubah pertempuran. Laki-laki dan perempuan itu sedang duduk di atas tunggangan terbang dan melewati Fun Flying Bandit.
Kakak, orang itu terlihat mengerikan. Kedua lengannya telah dipotong. Siapa yang mengejarnya? Petik 2. Gadis berjubah merah itu berkata dengan simpatik. Mendengar ini, jantung Fun Flying Bandit melompat ke tenggorokannya. Pemuda berjubah pertempuran tidak bisa membantu tetapi melihat Fun Flying Bandit. Suara dingin tiba-tiba terdengar. Sosok Fun Flying Bandit membeku dan dia memaksakan senyum. Apa yang kalian berdua butuhkan? Pemuda berjubah pertempuran berbalik dan memeriksa Fun Flying Bandit. Dia merasa bahwa orang ini agak akrab dan dia jelas merasa tidak nyaman ketika melihat mereka. Pemuda berjubah pertempuran mengangkat alisnya. Apakah Anda dari bab 100 bunga? Tidak mungkin. Bagaimana saya bisa menjadi bajingan dari bab 100 bunga? Saya seorang tetua dari keluarga Sisiyun, tetapi karena kami bertarung dengan agama darah besi dan kalah, mereka mengejar saya ke sini. Bisakah kalian berdua membantu memblokir musuh dari belakang? Yang ini akan selalu bersyukur. Petik 2. Fun Flying Bandit dengan sengaja berpura-pura percaya diri dan mulai berbohong. Jika dia tidak salah, keluarga Yun dan keluarga Tian memiliki hubungan yang baik. Tian Yunzi ini memiliki garis keturunan dari keluarga Yun dan Tian dan merupakan seorang jenius yang tiada taraf. Pemuda berjubah pertempuran ini adalah Tian Yunzi, yang pernah dilihat oleh Fun Flying Bandit sebelumnya. Apa, agama darah besi dan keluarga seribu air Yun sedang bertarung? Kami sedang dalam perjalanan ke keluarga Sisiyun. Petik 2. Gadis berjubah merah itu tertegun. Melihat kita semua berteman, bisakah kalian berdua membantuku memblokir musuh-musuh itu? Fun Flying Bandit memohon. Saudara Tian, mari kita bantu dia. Gadis berjubah merah itu bertanya dengan simpatik. Namun, wajah Tian Yunzi menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Suara dominan yang dingin menggelegar. Detik berikutnya, bilah biru ditarik dan busur cahaya bilah melintas di udara. Niat pedang tak terlihat telah menyelimuti bandit terbang kipas. Maksud menggambar pedang awan langit. Jangan. Ekspresi Fun Flying Bandit penuh ketakutan. Niat bertarungnya telah lenyap ketika dia melihat niat pedang itu. Dia bahkan tidak berpikir untuk melawan. Jika dia berada di puncaknya dan memiliki penggemar persik Dewa Bulan Air, mungkin dia akan bisa melawan. Tetapi pada saat ini, dia bahkan tidak berpikir untuk melawan. Cahaya pedang yang menyala-nyala sepertinya menembus awan. Niat pisau, awal dari niat pedang, hampir cukup dekat untuk membentuk Blade Ki yang sebenarnya. Petik 2. 100 mil jauhnya, Zhao Feng menarik napas dalam-dalam sambil berdiri di atas 3 bunga teratai berharga. Niat pedang dan niat pedang keduanya adalah keyakinan energi mental. Yang pertama adalah pengguna blade, sedangkan yang terakhir adalah pengguna pedang. Tubuh Fun Flying Bandit dipotong menjadi 2. HMPH, Fun Flying Bandit yang terkenal mencemari salah satu kerabat saya 3 tahun lalu. Meskipun aku belum pernah melihatmu sebelumnya, fotomu tersebar ke seluruh kota. Petik 2. Tian Yunzi mencibir dengan dingin. Dia adalah Fun Flying Bandit, murid bajak laut Watermoon yang terkenal. Petik 2. Gadis berjubah merah itu merasa beruntung. Pantas saja Tian Yunzi langsung membunuhnya. Menjadi kekuatan jahat, bab 100 bunga memiliki beberapa metode berbahaya yang tidak bisa dijaga. Jika beberapa anggota memiliki racun yang kuat seperti Sky Softening Collapsing Powder, bahkan mereka yang berada di alam roh sejati mungkin akan jatuh ke dalamnya. Jika anggota sudah memiliki item seperti itu, apa yang akan dimiliki oleh Fun Flying Bandit? Beberapa saat kemudian, Zhao Feng berdiri di atas 3 bunga teratai berharga dan melihat Tian Yunzi dan gadis berjubah merah. Terima kasih telah membunuh bandit ini. Zhao Feng tersenyum tipis dan menyapa mereka. Dia tidak mengenali Tian Yunzi dan teman-temannya, tetapi musuh-musuh adalah teman mereka. Selanjutnya, kekuatan dan niat pedang Tian Yunzi membuat Zhao Feng kagum. 3 bunga teratai berharga? Kamu siapa? Tian Yunzi dengan dingin memeriksa Zhao Feng dan teman-temannya. Ini terutama terjadi pada Zhao Feng, yang memiliki 3 bunga teratai berharga dan kipas persik Dewa Bulan Air di tangannya. Tian Yunzi, jangan sombong. Ini adalah pemimpin cabang baru agama darah besi. Jika kami tidak menyerang bandit itu sebelumnya, Anda tidak akan membunuhnya dengan mudah. Dai Ye berkata dengan dingin. Tian Yunzi adalah salah satu dari 10 bintang dan jenius teratas di keluarga utama Tian. Pemimpin bab, jantung Tian Yunzi melonjak. Dia tahu betapa menakutkannya agama darah besi, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat pemimpin cabang agama darah besi yang begitu muda. Mungkinkah
Anda adalah Zhao Feng yang beruntung yang lolos dari pernikahan di Flooding Lake City dan kemudian menculik permaisuri Qin? Mata Tian Yunzi berbinar dan niat bertempur muncul darinya. Saat ini, baik Tian Yunzi dan Zhao Feng adalah junior terkenal. Tian Yunzi bahkan berada di peringkat 1 dari 10 bintang teratas. Meskipun Zhao Feng tidak ada dalam daftar, apa yang telah dia lakukan telah mengejutkan negara. Dia telah melarikan diri dari pernikahan Flooding Lake City, menculik permaisuri Qin dan menjadi pemimpin cabang termuda dalam agama darah besi. Semua ini meredupkan lampu junior lainnya. Pemimpin bab, hati-hati. Tian Yunzi ini adalah jenius teratas dari keluarga utama Tian dan memiliki garis keturunan dari keluarga Tian dan Yun. Dia telah memahami maksud pedang dan kekuatan bertarungnya adalah yang teratas di antara generasi ini. Dai Ye diam-diam memberitahu Zhao Feng. Zhao Feng menganggukkan kepalanya dan kemudian menangani Tian Yunzi dengan beberapa kalimat sebelum berbalik dan kembali ke bab. Bab Iron Blood Religion masih membutuhkannya. Saudara Tian, Anda dengan jelas menjelaskan bahwa Anda ingin menantangnya, tetapi mengapa dia menyerah? Apakah dia takut padamu? Petik 2. Gadis berjubah merah itu tertawa. Takut? Siapa yang akan saya takuti? Namun, kekuatan garis keturunannya bahkan menekan garis keturunan saya. Karena dia pergi terburu-buru, kita akan berdebat nanti. Kata Tian Yunzi, apakah Anda yakin akan memiliki kesempatan? Dia seorang pemimpin cabang dan perlu mengendalikan segalanya. Petik 2. Gadis berjubah merah itu sepertinya senang berbicara dengannya. Agama darah besi pasti akan merekomendasikan dia ke pertemuan naga sejati suci. Dan Xin Wuheng yang mengalahkanku setahun yang lalu hanya dengan satu tangan memungkinkanku untuk menyalakan niat pedangku. Aku akan membuktikan semuanya dalam pertemuan naga sejati suci. Petik 2. Sudahlah, Xin Wuheng sudah menjadi bintang ajaib di benua utara dan baru saja kalah dari murid kepala, Mo Tianyi dari klan Yuan Surga, dari 10 kekuatan besar. Mo Tianyi adalah seseorang yang menempati posisi 10 besar dalam pertemuan naga sejati suci terakhir. Bab 320 Konsolidasi Kekuatan. Dalam perjalanan pulang, Zhao Feng mengulurkan tangan dan menyentuh kipas persik Dewa Bulan Air yang anggun sementara kucing kecil pencuri itu duduk di bahunya, memamerkan kegunaannya. Pemimpin bab, sekarang setelah kamu memiliki 3 bunga teratai berharga dan kipas persik Dewa Bulan Air, kamu akan benar-benar tak tertandingi di antara mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama. Anda bahkan mungkin bisa melawan para pembudidaya True Mystic rank normal itu. Petik 2. Dai Ye tersenyum dan memberinya selamat. Dari 4 harta karun air bulan, kipas persik Dewa Bulan Air dikhususkan untuk serangan dan 3 bunga teratai berharga untuk pertahanan. Kemampuan serangan dan pertahanan adalah kombinasi terbaik. Tidak ada yang juga tahu bahwa Zhao Feng juga mewarisi Mystic Flower Treasured Bible. Kipas persik Dewa Bulan Air ini sangat tepat dan berisi 7 slot yang dapat menyimpan 7 senjata kecil yang mematikan. Zhao Feng telah menerima warisan bajak laut Watermoon dan memahami 4 harta karun Watermoon lebih baik daripada anggota bab 100 bunga. Kipas persik Dewa Bulan Air juga bisa berubah menjadi bentuk payung pertahanan. Hal yang paling membuat Zhao Feng sangat gembira adalah kipas persik Dewa Bulan Air juga dapat mengirimkan ilusi energi mental dan meningkatkan efek teknik energi mental seseorang. Secara keseluruhan, setelah mendapatkan kipas persik Dewa Bulan Air, Zhao Feng tidak lagi memiliki kelemahan. Dalam perjalanan pulang, Zhao Feng duduk di 3 bunga teratai berharga dan mulai memurnikan kipas persik Dewa Bulan Air. Kipas persik Dewa Bulan Air adalah item warisan yang membutuhkan keterampilan khusus atau garis keturunan untuk disempurnakan. Memiliki Mystic Flower Treasured Bible, Zhao Feng jelas tahu bagaimana memperbaikinya. 1 jam kemudian, Zhao Feng dan Dai Ye kembali ke bab agama darah besi. Pada titik ini, Zhao Feng telah memperbaiki 60-70% kipas persik Dewa Bulan Air. Senjata normal tidak perlu disempurnakan. Mereka bisa digunakan tanpa apapun. Hanya item warisan dan item unik lainnya yang membutuhkan persyaratan khusus. Melaporkan ke pemimpin bab, keluarga 100 bunga dan Sisi Yun telah mundur dengan kerugian yang menghancurkan. Melaporkan kepada pemimpin bab, kami telah menangkap 2 alam roh sejati dan 9,5 alam roh sejati dari bab 100 bunga dan keluarga Sisi Yun. Kali ini, bab 100 bunga akan dihapus dari area 1000 air dan keluarga Sisi Yun tidak akan bisa melawan bab itu lagi. Zhao Feng duduk di depan aula dan mendengarkan berita. Yunsa dan Chen Mengzhen duduk di sebelah Zhao Feng dengan pandangan yang kompleks.
Chen Mengzhen berterima kasih kepada Zhao Feng dan mengikutinya dengan setia. Meskipun Yunsa tidak mau, ada lebih banyak kewaspadaan di matanya. Semua orang tahu bahwa pemimpin cabang baru telah membubarkan bahaya dan mengalahkan keluarga Sisiyun dan bab 100 bunga pada saat yang bersamaan. Mata Zhao Feng mengamati ke seberang aula dan seketika aula itu menjadi sunyi. Semua orang merasakan tekanan dari mata kiri dingin pemimpin kapital. Yunsa, kau bertanggung jawab memimpin sekelompok orang dan membunuh bibit dari bab 100 bunga. Setidaknya usir mereka dari daerah 1000 air. Petik 2. Chen Mengzhen, kamu bertanggung jawab untuk mengawasi keluarga Sisiyun dan kekuatan lainnya. Jika ada sesuatu yang tidak biasa, laporkan padaku. Petik 2. Zhao Feng tanpa emosi membagi tugas. Sekarang setelah hasilnya diputuskan, dia mengupayakan stabilitas dan absolut. Saya baru saja menerobos ke alam roh sejati belum lama ini dan saya adalah pemimpin bab yang baru. Saya perlu meningkatkan kekuatan saya untuk menyelesaikan situasi. Petik 2. Zhao Feng punya rencananya sendiri. Zhao Feng tidak menggunakan semua kekuatannya hari ini. Misalnya, tidak semua kekuatan garis keturunannya digunakan dan sumber jiwa sejatinya tidak diedarkan dengan ganas. Pertama, dia perlu mengkonsolidasikan kultivasinya dan dia juga perlu meletakkan beberapa kartu tersembunyi. Selama Zhao Feng memiliki cukup waktu untuk menyempurnakan kipas persik Dewa Bulan Air, mengkonsolidasikan sumber jiwa sejati dan mengumpulkan esensi dari kitab suci bunga mistik serta warisan petir, kekuatannya akan mencapai tingkat lain. Pada hari yang sama, bab agama darah besi memberikan lebih banyak energi untuk membunuh orang-orang dari bab 100 bunga. Dalam waktu setengah bulan, bab 100 bunga hampir sepenuhnya hancur dan hanya sejumlah kecil orang yang melarikan diri dari daerah 1000 air. Ini karena Zhao Feng memberikan wajah bajak laut bulan air dan tidak memutuskan untuk membunuh mereka semua. Selama waktu ini, kekuatan lain dari wilayah 1000 air semuanya berperilaku hati-hati. Chen Mengzhen bertanggung jawab atas tindakan pasukan lain. Setelah waktu setengah bulan, sumber jiwa sejati Zhao Feng sepenuhnya terkonsolidasi dan levelnya tidak lebih lemah dari tahap awal peringkat manusia sejati. Kipas persik Dewa Bulan Air telah berhasil disempurnakan dan dikendalikan oleh Zhao Feng. Dengan kipas persik Dewa Bulan Air, Zhao Feng tidak membutuhkan senjata lain, jadi dia memberikan Mystic Snake Bloodwi kepada kucing kecil pencuri itu. Dalam hal nilai, Mystic Snake Bloodwi mirip dengan Water Moon God Peach Fan tetapi berspesialisasi dalam dukungan. Itu bisa meningkatkan dirinya sendiri dengan menghisap esensi darah musuh. Kucing pencuri kecil itu sangat bersemangat saat memutar Mystic Snake Bloodwi dengan gesit di tangannya. Itu telah digunakan terakhir kali untuk menculik permaisuri Qin. Zhao Feng mengangguk puas. Dia sekarang secara resmi keluar dari pengasingan. Semuanya telah stabil, Mystic Flower Treasured Bible dan Lightning Inheritance membantu satu sama lain dan itu merupakan proses yang panjang. The Lightning Inheritance adalah warisan lengkap dan lebih didasarkan pada teori dan kekuatan, tetapi kelemahannya adalah kelincahan dan penggunaan praktis. The Mystic Flower Treasured Bible, bagaimanapun, telah mengumpulkan esensi dari bab 100 bunga dan warisan jalur jahat lainnya. Ada beberapa teknik gerakan dan kecepatan yang berbeda serta trik lain yang sangat tidak biasa dan dapat digunakan dalam kondisi berbeda. Melaporkan ke pemimpin bab 100 bunga telah dibersihkan dari area 1000 air. Yunsa melaporkan, Zhao Feng tidak menanyakan apapun tentang bab 100 bunga karena tidak lagi mengancam bab 1000 air. Namun, keluarga pihak Yun, keluarga pihak Bi dan kekuatan lainnya masih menjadi ancaman. Bagaimanapun, bab 1000 air juga memiliki korban setelah pertempuran ini. Pemimpin bab, setelah keluarga pihak Yun dikalahkan, 2 orang dari keluarga utama Tian pergi mengunjungi mereka. Salah satunya adalah jenius top keluarga Tian, Tian Yunzi. Keluarga Sisiyun juga telah berusaha mendapatkan bantuan dari keluarga Sisi Bi. Mereka mungkin khawatir tentang serangan balik bab agama darah besi. Chen Mengzhen juga melaporkan, Tian Yunzi ini datang dari keluarga Tian untuk melihat kerabatnya di keluarga Sisiyun. Zhao Feng menganggap ini agak aneh. Pemimpin bab, Anda lupa bahwa Tian Yunzi memiliki garis keturunan dari keluarga Tian dan Yun. Ibu Tian Yunzi, yang telah meninggal, adalah seorang tetua dari keluarga 1000 air Yun. Dai Ye memperingatkan. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Balas dendam Iron Blood Religion Chapter akan lebih sulit sekarang. Begitu bab agama darah besi menyerang keluarga Sisiyun, Tian Yunzi tidak akan berdiri dan menonton.
Jika itu adalah peringkat manusia sejati normal, Zhao Feng tidak akan menempatkan mereka di matanya, tetapi Tian Yunzi adalah seorang anak ajaib yang telah memahami niat pedang dan memiliki dua garis keturunan yang kuat. Niat pedang dan niat pedang bisa memotong energi mental dan memiliki ketahanan tertentu terhadap energi mental. Pemimpin bab, saya sarankan menyerang selagi kita memimpin. Jika kita mengalahkan keluarga Sisi Yun, wilayah Seribu Air akhirnya akan memiliki pemimpin sejati. Petik 2. Yunsa adalah seorang maniak perkelahian dan segera menyarankan ini. Alis Chen Mengzhen berkerut, kita harus menunggu sampai Tian Yunzi pergi dulu, baru merencanakan dari saat itu. Bagaimanapun juga, dia adalah jenius nomor 1 keluarga Tian. Petik 2. HMPH, dengan ketua bab di sini, Tian Yunzi bukan apa-apa. Selain itu, pertempuran antara keluarga sampingan dan chapter tidak akan diganggu oleh keluarga utama. Yunsa mencibir dengan dingin. Kedua letnan itu mulai bertengkar. Dai Ye, bagaimana menurutmu? Zhao Feng mengalihkan pandangannya ke arah Dai Ye. Setelah pertempuran, Zhao Feng telah mempromosikan Dai Ye menjadi pelindung bab yang hanya menerima perintah darinya. Bahkan para letnan tidak bisa memerintahnya. Jika ada di antara kita yang dapat menekan Tian Yunzi, maka kita memiliki peluang untuk menang. Kita juga perlu berhati-hati jika keluarga Sisi B membantu keluarga Sisi Yun. Petik 2. Dai Ye tidak segera mengatakan apa yang menurutnya terbaik, jadi dia menjelaskan situasinya. Titik kritisnya adalah siapa yang akan menghadapi Tian Yunzi dan bertahan melawan bala bantuan keluarga pihak B. Pada kenyataannya, keluarga Sisi B dan keluarga Sisi Yun di daerah Seribu Air tidak terlalu kuat. Keluarga Yun Said dianggap rata-rata, tetapi keluarga Sisi B dianggap sedikit lebih lemah. Aku baru saja tiba di bab Seribu Air dan aku perlu menstabilkan situasi sebelum aku bisa dengan tenang mempersiapkan pertemuan naga sejati suci. Mata Zhao Feng berbinar dalam diam. Perintah mengejutkan bergema di seberang aula, kami akan menyerang keluarga Sisi Yun dan keluarga Sisi B hari ini. Perintah ini langsung mengejutkan eselon atas dari bab agama darah besi. Bahkan maniak pertempuran Yunsa melompat ketakutan saat dia berpikir dalam hatinya, apakah menurutmu Tian Yunzi itu mudah untuk dihadapi? Meskipun kedua keluarga sampingan ini dianggap sedikit lemah, mereka masih kuat. Petik 2. Ketua bab, saya pikir ini agak terlalu terburu-buru. Dai Ye tidak merasa bahwa ini adalah rencana yang tepat. Keputusan saya sudah final. Keuntungan terbesar kami adalah angka dan kami memiliki total 10 ahli Real Spirit Realm, termasuk yang di permukaan dan yang bersembunyi. Ada juga beberapa elit. Zhao Feng berkata dengan tegas. Segera, bab agama darah besi mulai mengumpulkan pasukan mereka. Mata-mata dan kekuatan lain yang sebenarnya berasal dari bab agama darah besi berkumpul juga. Pada saat ini, pasukan Seribu Air semuanya ketakutan. Kekuatan kecil normal bahkan mungkin tidak memiliki ahli alam roh sejati dan bahkan jika mereka melakukannya, hanya ada 2 atau 3. Bab agama darah besi mulai menyerang keluarga Sisi Yun. Sosok berjubah berwarna darah mulai mendekat di wilayah keluarga Sisi Yun. Pada saat yang sama, Zhao Feng mengirim Chen Mengzhen untuk menyerang keluarga Sisi B. Namun kenyataannya, dia hanya ada di sana untuk menunda mereka. Keluarga sampingan B cukup lemah. Mereka hanya memiliki 1 puncak peringkat manusia sejati dan 2 ahli peringkat manusia sejati normal lainnya. Chen Mengzhen hanya perlu menghentikan keluarga Sisi B sehingga yang terakhir tidak dapat membantu keluarga Sisi Yun. Medan pertempuran sebenarnya ada di keluarga Sisi Yun. Zhao Feng memimpin Yunsa, Dai Ye dan ahli lainnya menuju keluarga Sisi Yun. Keluarga Sisi Yun menghadapi bahaya besar dan hati orang-orang di sana bergetar. Aula keluarga Sisi Yun. Kepala keluarga tua, kamu tidak perlu khawatir. Selama aku membunuh atau mengalahkan pemimpin bab baru itu, kita bisa berhasil membalikkan keadaan ini. Petik 2. Tian Yunzi perlahan bangkit saat suaranya dipenuhi dengan dominasi dan sikap dingin yang membuat semua orang yang hadir merasa seolah-olah hati mereka telah ditusuk dengan pisau. Kepala keluarga Sisi Yun menghela nafas, untungnya, kamu datang tepat waktu. Pemimpin cabang baru agama darah besi itu menakutkan. Dia bisa mengalahkan sebagian besar ahli Real Spirit dalam satu pandangan. Petik 2. Energi mental hanyalah sebuah jalan kecil. Niat pedang saya dapat memotong kekosongan dan melawan Dao ini. Selain itu, saya berharap untuk melawan dia. Petik 2. Niat pertempuran melonjak dari Tian Yunzi. Bab 321 mengejutkan Seribu Air. 1.
Daerah air 1000 keluarga Sisiyun. Keluarga Sisiyun dan cabang agama darah besi dipisahkan oleh sungai selebar 100 yal. Kedua kekuatan berada di sisi yang berlawanan dan cabang agama darah besi memiliki lebih banyak jumlah dan moral yang lebih tinggi. Mereka jelas memiliki keuntungan. Zhao Feng memegang benteng di belakang dengan Dai Ye di sampingnya. Yunsa adalah penyerang terkemuka dan dia memimpin beberapa ahli peringkat manusia sejati bersamanya untuk melepaskan serangan babak pertama. Keluarga Sisiyun juga mengirim beberapa ahli peringkat manusia sejati untuk melawan. Mengapa bala bantuan dari keluarga Bi belum tiba? Ekspresi kepala keluarga Sisiyun berubah sedikit. Melapor ke kepala keluarga, bab agama darah besi juga menyerang keluarga Sisi Bi pada saat yang sama. Bab agama darah besi berani menyerang keluarga Bi dan Yun pada saat yang sama? Eselon atas dari keluarga Sisiyun terkejut dan marah. Dari permukaan, tampaknya bab agama darah besi sedikit sombong tetapi mereka memiliki keuntungan. Daripada bertahan melawan bala bantuan keluarga Sisi Bi, lebih baik menyerang dulu dan menggunakan kekuatan yang lebih kecil untuk menghentikan keluarga Sisi Bi. Selama kemenangan di medan perang saat ini diputuskan, maka keluarga pihak Bi tidak akan memiliki perlawanan. Zhao Feng, bocah dari agama darah besi. Anda melumpuhkan cucu saya dan sekarang ingin menguasai sungai 1000 air. Petik 2. Kepala keluarga Yun berseru dan aura True Mystic Rank-nya terhubung dengan surga bumi Yuan Qi, menekan setiap pembudidaya peringkat manusia sejati yang hadir. Aura yang kuat itu menyebabkan hati Zhao Feng terkulai. Dia tidak percaya diri untuk mengalahkan kepala keluarga Sisiyun. Di masa lalu, tidak ada seorang pun dari bab agama darah besi yang bisa mengalahkan kepala keluarga Sisiyun dalam 1 lawan 1. Hanya gabungan Yunsa dan Chen Mengzhen yang dapat memblokir kepala keluarga Sisiyun. Jika bukan karena fakta bahwa yang terakhir semakin tua dan kecakapan bertarungnya tidak mencapai puncaknya, bab agama darah besi tidak mungkin menguasai wilayah 1000 air. Kamu pergi membantu Yunsa. Zhao Feng tahu bahwa kekuatan Yunsa tidak jauh dari dirinya sendiri, tetapi itu masih belum cukup melawan kepala keluarga sampingan Yun. Dengan metode Dai Ye, dia dan Yunsa bersama-sama bisa menangkis kepala keluarga pihak Yun untuk sementara waktu. Di atas sungai, ahli real spirit-spirit dari kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Zhao Feng perlahan bangkit dan mata spiritual Lord-nya memindai daerah itu. Pada saat tertentu, mata kirinya mulai mengeluarkan rasa dingin yang membiru. Sebuah pisau melintas di sungai dan kekuatannya hampir sebanding dengan peringkat mistik sejati dari kepala keluarga Sisiyun. Kedua kekuatan memandang pemuda berjubah pertempuran ini. Tian Yunzi, jenius nomor 1 dari keluarga Tian utama dan menempati peringkat 3 teratas dalam 10 bintang teratas negara. Seorang gadis berjubah merah muncul dari dalam sungai. Dia kelelahan dan ketakutan tertulis di seluruh wajahnya. Sepupu, kamu baik-baik saja? Tian Yunzi berkata dengan terkejut saat dia membantu gadis berjubah merah yang sepertinya telah disiksa tanpa henti. Di sisi lain, Zhao Feng melayang di udara dengan busur petir di matanya. Senyum main-main muncul di bibirnya. Bagaimana ini mungkin? Kami bersembunyi di bawah air. Sekilas pandang darinya, gadis berjubah merah itu berkata dengan ekspresi pucat. Tian Yunzi dan sepupunya bersembunyi di bawah sungai, bersiap untuk menyelinap menyerang orang-orang dari agama darah besi. Gadis berjubah merah itu memiliki harta karun yang mengkhususkan diri pada tembus pandang, terutama saat berada di bawah air. Sebagian besar ahli real spirit-spirit bahkan tidak bisa merasakannya. Namun, mata biru samar sepertinya menembus sungai dan muncul di hati mereka. Gadis berjubah merah hanya berada di setengah langkah alam roh sejati dan dia jelas dipukul. Mata spiritual Dewa Zhao Feng menciptakan penjara energi mental yang digunakan untuk menyiksa musuh. Mereka yang budidayanya lebih rendah darinya langsung dikalahkan. Tian Yunzi mengirimkan niat pedang pada saat genting dan melarikan diri tepat pada waktunya. Zhao Feng tidak keberatan dengan ini. Mereka yang telah memahami pedang atau maksud pedang tidak dapat diukur dengan standar normal. Mata kirinya lalu menatap ke arah sesepuh peringkat manusia sejati dari keluarga Sisiyun. Hati sesepuh True Human Rank itu melonjak dan tertarik oleh mata biru es. Dalam pandangannya, kolam biru es menjadi semakin dalam hingga menyelimuti kesadarannya. Dia muncul dalam dimensi biru es yang aneh. Ini adalah lingkungan energi mental yang diciptakan Zhao Feng. Busur petir biru menghubungkan ranking manusia sejati, tetapi pada kenyataannya itu adalah kesadaran energi mentalnya yang sedang diubah.
Pada kenyataannya, hanya satu nafas yang telah berlalu tetapi kultivator True Human Rank ini basah oleh keringat dingin dan dia setengah berlutut di tanah karena kelelahan. Hanya dalam satu pandangan, Zhao Feng telah membuat peringkat manusia sejati kehilangan kekuatan pertempurannya. Jadi ini kekuatan garis keturunan matanya. Ekspresi Tian Yunzi meredup. Mata kiri pemuda ini tanpa emosi dan dingin seolah-olah tidak memiliki emosi. Dia telah melihat ekspresi serupa dari lawan kuat lainnya. Kerusakan pemimpin cabang agama darah besi ini terhadap ahli peringkat manusia sejati normal terlalu kuat. Kepala keluarga sampingan Yun merasa tidak berdaya saat melihat ini. Bahkan dia tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan peringkat manusia sejati dalam satu pandangan saat dia berada di puncaknya. Hanya mereka yang berada di peringkat Lord sejati yang bisa mengalahkan peringkat manusia sejati dalam satu atau dua langkah. Zhao Feng tidak memiliki budidaya peringkat Lord sejati, tetapi dia dapat dengan mudah mengalahkan musuh dalam satu atau dua langkah. Kekuatan seperti itu mampu mengubah hasil akhir. Zhao Feng, lawanmu adalah aku. Suara dominan Tian Yunzi memenuhi udara saat matanya sepertinya dipenuhi dengan bilah yang tak terlihat. Tampaknya ada pisau besar tak terlihat yang memotong Zhao Feng. Apa pedang tak terlihat itu nyata? Mata spiritual Dewa Zhao Feng memberinya jawabannya. Itu nyata. Dia bisa menangkap maksud pedang tak terlihat dan jalur serangnya. Namun, hal-hal seperti pedang dan pedang telah melampaui serangan fisik dan seperti serangan energi mental yang tidak dapat dihindari. Bahkan jika kesadaran energi mental Zhao Feng bisa melihatnya, dia pasti tidak akan bisa menghindarinya. Teknik menggambar Sky Cloud Blade. Niat pedang tak terlihat Tian Yunzi adalah yang pertama tiba. Itu sangat meningkatkan serangan pedangnya dan melemahkan energi mental lawannya. Hehe, niat pedangnya bahkan lebih kuat dari Chang Yuyu saat itu. Mata kiri Zhao Feng memancarkan cahaya biru dingin yang tampak seperti kolam tanpa batas. Maksud pedang itu dibebankan ke tubuh Zhao Feng tetapi sepertinya membeku. Pikiran yang menakutkan, ia bahkan bisa membekukan dan melemahkan niat pedang saya. Tian Yunzi tercengang. Dia merasa seolah-olah niat pedangnya telah jatuh ke kolam tanpa batas. Sejak dia memahami niat pedang, dia belum pernah bertemu situasi seperti itu sebelumnya. Zhao Feng bukan pemuda dulu lagi. Dibandingkan dengan pertemuan aliansi 13 klan, kultivasinya telah meningkat secara drastis. Teknik energi mentalnya jauh lebih dalam dari sebelumnya. Selanjutnya, mata spiritual Godanya telah mengalami perubahan lain setelah lolos dari pernikahan Flooding Lake City. Pertama kali matanya berubah biru dan kedua kalinya matanya berubah menjadi biru es samar. Oleh karena itu Tian Yunzi tidak melawan teknik energi mental Zhao Feng hanya dengan niat pedangnya. Tentu saja, mereka yang memiliki niat pedang memiliki kemauan yang kuat dan dapat menembus kehampaan. Gelombang petir. Zhao Feng melambaikan tangan dan cincin petir biru yang kacau beriak ke arah Tian Yunzi. Setiap pedang yang ditebas Tian Yunzi akan menghadapi perlawanan dan kilat di udara akan membuat tubuhnya mati rasa dan menurunkan kecepatannya secara dramatis. Jika seseorang melihat cukup dekat, mereka akan melihat simbol petir samar muncul di dahi Zhao Feng. Bagaimana kekuatan pemimpin cabang meningkat begitu cepat? Para eselon atas dari bab agama darah besi terkejut dan mereka menjadi lebih hormat. Hati Yunsa semakin jatuh dan ekspresinya dipenuhi dengan kewaspadaan dan kesungguhan. Terakhir kali, sumber jiwa sejati Zhao Feng tidak sepenuhnya terkonsolidasi, jadi dia tidak bisa menggunakan semua kekuatannya dan kekuatan garis keturunannya tidak sepenuhnya diaktifkan. Kali ini, sumber jiwa sejatinya telah dikonsolidasikan dan warisan petirnya telah mencapai lantai 2. Sekarang Zhao Feng bisa menggunakan semua kekuatannya, dia melepaskan gelombang demi gelombang petir ke arah Tian Yunzi. Tian Yunzi bahkan tidak bisa mendekati tubuh Zhao Feng. Lingkaran petir itu membuatnya merasa lelah. Niat pedangnya kuat, tetapi petir lawan juga kuat. Selanjutnya, Zhao Feng masih bertingkah seolah-olah dia tidak mencoba semua. Tian Yunzi menarik napas dalam-dalam saat tato darah biru dan putih muncul di lengan kiri dan kanannya. Hal ini menyebabkan auranya naik dengan cepat. Warisan garis keturunan dari keluarga Tian dan Yun. Orang-orang dari kedua sisi berseru. Kedua garis keturunan itu membuat serangan, pertahanan dan tubuh Tian Yunzi lebih kuat. Gelombang petir Zhao Feng dipotong oleh pedang Tian Yunzi. Pelanggarannya meningkat 40%, pertahanan meningkat 20% dan kekuatan tubuhnya meningkat 20%. Daya ledaknya.
Mata spiritual Dewa Zhao Feng terkunci ke Tian Yunzi dan dia merasakan peningkatan kekuatan pertempuran lawan. Kekuatan garis keturunan Tian Yunzi memungkinkan dia untuk menerobos banyak batasan yang diciptakan oleh kultivasi. Zhao Feng berubah menjadi kilatan petir yang menghilang. Sky Cloud River Slash. Cahaya putih dan biru yang menyala langsung mendarat di tempat Zhao Feng semula berdiri. Pantai dan sungai dipotong menjadi dua bagian dan arusnya dihentikan. Semua orang terdiam. Sungguh pedang yang menakutkan. Bahkan hati Yunsa dan rekan-rekannya bergetar. Sky Cloud River Slash dapat memutus aliran arus. Meskipun Yunzi menggunakan skill yang menghancurkan ini, sayangnya itu dihindari oleh bocah itu. Kepala keluarga Yun memiliki ekspresi penyesalan. Bagaimana dia bisa menghindari serangan pedang itu? Darah Tian Yunzi mendidih dan wajahnya agak putih. Bila saat itu hampir bisa langsung membunuh peringkat manusia sejati manapun dan bahkan melukai mereka yang ada di peringkat mistik sejati. Lebih penting lagi, kecepatan bilahnya sangat cepat dan secara teori, bahkan mereka yang berada di puncak peringkat manusia sejati seharusnya tidak bisa menghindarinya. Namun, Zhao Feng sepertinya tahu bahwa itu akan datang dan menghindarinya dengan sempurna. Sosok Zhao Feng muncul dan mata birunya yang dingin tampak seolah bisa melihat apa yang dipikirkan lawannya. HMPH, bagaimana kekuatan garis keturunan Anda dan aliran Kiro sejati lepas dari mata saya? Zhao Feng berpikir dingin di dalam hatinya. Langkah menawan petir bunga mistik. Dengungan petir terpancar dari tubuhnya yang mengubah sosoknya menjadi ilusi yang terbang kemana-mana. Pada saat itu, warisan petir Zhao Feng menjadi lebih gesit dan ilusi dari sebelumnya. Di udara, bayangan-bayangan dan kilat membuat mata mereka yang menonton menjadi kabur. Mata Tian Yunzi tidak bisa mengunci Zhao Feng dan rasa dingin meresap ke dalam hatinya, membuatnya merasa tidak nyaman. Bab 322 mengejutkan 1000 air 2. 100 tahun yang lalu, bajak laut Watermoon yang terkenal telah mengembangkan Mystic Flower Treasured Bible dan terkenal karena kecepatannya. Bajak laut Watermoon telah menggunakan kecepatannya yang menakutkan untuk memasuki brankas setiap faksi dan mencuri harta mereka. Bahkan mereka yang berada di True Lord Rank tidak bisa melakukan apa-apa. Langkah menawan petir bunga mistik. Zhao Feng adalah buram yang tidak bisa dilihat dengan jelas. Dia telah menggabungkan beberapa inti dari jalan jahat ke dalam warisan petirnya. Warisan petir sangat kuat dan mendalam, oleh karena itu Zhao Feng menggunakannya sebagai yayasannya. The Mystic Flower Treasured Bible lebih praktis dan lebih halus untuk digunakan. Oleh karena itu, Zhao Feng menggabungkan beberapa Alkitab berharga bunga mistis ke dalam warisan petir. Saat ini, dia telah menggabungkan sekitar 10% dari esensi ke dalamnya. Tetapi bahkan kemudian, Zhao Feng telah meningkat secara dramatis. Keringat dingin muncul di dahi Tian Yunzi. Dia belum pernah melihat kecepatan yang begitu menakutkan sebelumnya di antara generasi muda. Bahkan sulit untuk merasakannya dengan sense spiritualnya. Gerakan Zhao Feng secepat kilat dan ilusi hantu. Kabur terjalin dan sulit untuk menentukan mana yang nyata. Pedang petir yang tajam muncul di udara. Panjangnya sekitar setengah yard, itu memancarkan warna biru samar dan bergetar saat diputar. Bila petir tidak bisa dirasakan dan itu menusuk dengan keras ke sisi Tian Yunzi, tepat di tempat kekurangannya. Tian Yunzi sangat ketakutan hingga dia mulai berkeringat dingin. Dia nyaris tidak bisa merasakannya dengan maksud pedangnya dan berhasil memblokirnya. Bila petir meledak dan gelombang petir membuat tubuh Tian Yunzi mati rasa. Jika bukan karena kekuatan garis keturunannya, dia akan terluka parah. Meskipun Tian Yunzi berhasil memblokir pukulan ini, dia menjadi mati rasa dan ini mengurangi kelincahan dan kecepatannya. Gerakan Zhao Feng sepenuhnya mendapatkan keuntungan dan kilat yang kacau memaksa Tian Yunzi ke dalam situasi berbahaya. Dari semua keterampilan di dunia, kecepatan adalah yang tertinggi. Meskipun Tian Yunzi telah membuka kekuatan garis keturunannya, yang membuat kekuatan pertempurannya sebanding dengan Zhao Feng, perbedaan kecepatan merugikannya. Langkah menawan petir bunga mistik dibuat dari penggabungan langkah kebebasan bunga mistik dan sosok petir yang memesona. Kecepatan saya melebihi kecepatan kultivasi saya dan memiliki peluang untuk mengikuti kecepatan bajak laut Watermoon. Petik 2. Sosok Zhao Feng seperti kilatan petir yang berhasil menekan Tian Yunzi. Jika Tian Yunzi tidak memahami maksud pedang dan berhasil memblokir gerakan pembunuhan Zhao Feng pada saat-saat terakhir setiap saat, dia pasti sudah mati beberapa kali.
Selanjutnya, Zhao Feng bahkan belum mengaktifkan garis keturunannya untuk meningkatkan kekuatan serangnya. Dia menggunakan Tian Yunzi untuk menguji langkah menawan petir bunga mistis, sementara juga menggunakan beberapa teknik baru yang dipahami dari warisan petir. Semakin banyak Tian Yunzi bertarung, semakin dia merasa takut. Dalam situasi ini, potensi dan kekuatan niat pedangnya juga ditarik keluar. Jika saya bisa menggabungkan semua esensi dari Mystic Flower Treasured Bible ke dalam Lightning Inheritance, kecepatan saya memiliki peluang untuk melampaui kecepatan bajak laut Water Moon. Kekuatan warisan petir juga akan melebihi bentuk aslinya. Petik 2. Sebuah siklus muncul di benak Zhao Feng. Bukannya dia belum menggabungkan keterampilan yang berbeda sebelumnya. Dia pernah melakukan ini ketika dia mempelajari keterampilan tingkat mortal. Namun, teknik yang dia miliki saat ini semuanya setidaknya di tingkat spiritual dan Mystic Wind Palm dan Four Wind Stance semuanya menjadi dasar. Ketika Zhao Feng menekan Tian Yunzi, para elit agama darah besi memiliki keuntungan besar. Keluarga Sisiyun mundur selangkah demi selangkah. Pembantu kuat yang mereka bawa, Tian Yunzi, benar-benar ditekan oleh Zhao Feng. Yunsa, penatua Gao dan eselon atas lainnya dari chapter ini mulai memiliki kekaguman. Dalam hal kekuatan dan metode, Zhao Feng layak menjadi pemimpin bab. Selain itu, dia sangat muda dan penuh potensi. Yunsa, Dai Ye dan teman-temannya akhirnya mengerti mengapa wakil leluhur sangat mengagumi pemuda ini. Akankah seorang jenius normal dapat melarikan diri dari Flooding Lake City, mencuri perbendaharaan air bulan dan menculik permaisuri Qin? Kabur samar muncul di seluruh pantai. Zhao Feng telah menarik diri dari Tian Yunzi. Tian Yunzi menggembung dan keringat bercucuran dari dahinya. Ada juga beberapa tempat hangus di tubuhnya. Mengapa dia tidak melanjutkan? Dia bisa saja mengalahkan saya saat itu. Petik 2. Tian Yunzi mengertakkan gigi. Zhao Feng tidak memandangnya dan melirik ke sisi lain pantai dengan mata kirinya. Seorang pembantu dari keluarga Sisiyun, yang berada di peringkat manusia sejati, setengah berlutut di tanah. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin dan dia menatap tanpa daya ke arah Zhao Feng. Pakar ini adalah teman dari keluarga Sisiyun yang telah mendengar berita tersebut dan datang untuk mendukung keluarga Sisiyun. Seorang kultivator True Spirit Realm Extra bisa memberi keluarga Sisiyun sedikit lebih banyak harapan. Namun, bahkan sebelum keluarga Sisiyun dipenuhi dengan kegembiraan, bala bantuan itu telah kehilangan kemampuan bertarungnya dari pandangan Zhao Feng. Konyol, dia memperhatikan situasi saat bertarung denganku dan bahkan menyerang orang lain? Tian Yunzi terkejut dan marah, tetapi dia menjadi lebih waspada terhadap kekuatan Zhao Feng. Apa maksudnya ini? Ini berarti Zhao Feng bahkan tidak mencoba sekuat tenaga untuk melawannya dan telah memperhatikan keseluruhan situasi. Kepala keluarga Sisiyun, Yunsa, Dai Ye dan ahli lainnya semua memperhatikan detail ini. Tidak hanya Zhao Feng yang kuat secara pribadi, kecerdasan dan matanya menyebar ke seluruh bidang. Penguatan keluarga Sisiyun dihancurkan tanpa emosi oleh Zhao Feng. Apakah surga ingin menghancurkan keluarga Sisiyunku? Kepala keluarga Sisiyun penuh kesedihan saat Qi-Roh sejatinya bergetar dan hampir mulai terbakar. Dia mampu melepaskan Yunsa dan Dai Ye dalam waktu singkat. Pakar True Mystic Rank ini sudah tua dan dia tidak berada pada kekuatan puncaknya lagi, atau dia akan dengan mudah dapat menekan Yunsa dan Dai Ye. Kepala keluarga, orang-orang dari keluarga Sisiyun dan Tian Yunzi semuanya tidak mau. Kepala keluarga Sisiyun hampir menggunakan kekuatan hidupnya. Kepala keluarga tua, jika kamu membakar Qi-Roh sejatimu, kamu mungkin bisa membunuh satu atau dua alam roh sejati tetapi hidupmu akan berakhir. Tanpamu, keluarga Sisiyun juga akan menghadapi kematian. Petik 2. Zhao Feng tersenyum tipis. Setelah dia mengatakan ini, keluarga Sisiyun dan agama darah besi terdiam sejenak. Apa yang kamu inginkan? Kepala keluarga samping Yun mengertakkan gigi. Dia menatap Zhao Feng dengan sedikit harapan. Meskipun Zhao Feng tampak kuat saat dia menyerang keluarga Sisiyun, Zhao Feng masih memiliki kekhawatirannya. Jika mereka benar-benar menghancurkan keluarga Sisiyun, bab agama darah besi juga akan menderita kerugian besar. Kepala keluarga Sisiyun tidak bisa memperhatikan hidupnya dan menyalakan Qi-Roh sejatinya, yang akan memungkinkannya untuk menggunakan kekuatan yang akan melampaui puncaknya. Berapa banyak elit yang akan kalah dari Iron Blood Religion Chapter? Keluarga pihak Yun menyerah dan memberikan setengah wilayahnya, tambang batu kristal primal dan sumber daya lainnya ke bab agama darah besi.
Anda juga harus menandatangani kontrak 50 tahun yang menyatakan bahwa Anda akan berada di bawah aturan bab agama darah besi. Zhao Feng perlahan berkata, daripada menderita kerugian besar dan menghancurkan keluarga pihak Yun, lebih baik mendapatkan lebih banyak keuntungan. Mendengar ini, eselon atas yang putus asa dari keluarga Sisi Yun menunjukkan ekspresi kegembiraan. Bab Iron Blood Religion tidak benar-benar ingin memusnahkan mereka dan malah memberikan persyaratan. Setidaknya dengan cara ini, keluarga Sisi Yun tidak akan mati. Kepala keluarga Sisi Yun terdiam sesaat sebelum mengertakkan gigi. Tidak mungkin bagi keluarga Sisi Yun untuk menjadi kekuatan di bawah bab agama darah besi. Selain itu, setengah dari sumber daya dan wilayah kita terlalu banyak. Keduanya kemudian berdiskusi dengan indera spiritual mereka. Keluarga Sisi Yun hanya akan memberikan sepertiga dari wilayah dan sumber dayanya dan mereka memastikan bab agama darah besi tidak pernah menyerang keluarga Sisi Yun dalam 100 tahun atau kontrak akan dipatahkan. Alis Zhao Feng berkerut, kepala keluarga Sisi Yun ini tidak mundur banyak. Tepat pada saat ini, Tian Yunzi sepertinya sudah pulih sedikit dan berteriak dengan dingin, kepala keluarga Yun, jangan setuju dengan permintaannya, saya akan menjaganya. Dia menarik napas dalam-dalam dan kedua garis keturunannya tampak saling terkait. Ki roh sejatinya diambang dinyalakan dan pedangnya naik dan memekik penuh kekuatan. Saya tidak berpikir bahwa pertempuran saat itu telah memicu garis keturunan dan niat pedang Anda. Zhao Feng tersenyum dingin. Kipas elegan muncul di tangannya dan garis darah di dalam dirinya bergerak. Pada saat itu, simbol petir biru samar muncul di dahinya. Kipas Dewa Persik Bulan Air Zhao Feng melambai di udara dan sungai petir hancur. Sungai segera menciptakan gelombang setinggi 100 meter dan gelombang petir menghancurkan semua yang dilaluinya. Niat pedang Tian Yunzi dihancurkan oleh kipas persik Dewa Bulan Air. Sky Cloud River Slash. Dia menggunakan semua kekuatannya dan menebas riak petir. Kedua kekuatan menakutkan itu bentrok bersama dan Tian Yunzi meludahkan seteguk darah dengan ekspresi pucat. Sosok Tian Yunzi terkena riak petir yang menghancurkan dan terlempar beberapa mil jauhnya. Tubuhnya hangus dan dia pingsan. Adegan ini mengejutkan kedua belah pihak. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa Zhao Feng akan dapat mengirim pukulan yang begitu kuat ketika dia menggunakan kipas persik Dewa Bulan Air. Selain itu, Zhao Feng juga menggunakan serangan energi mental melalui kipas persik Dewa Bulan Air, yang menembus niat pedang Tian Yunzi. Dia telah dihancurkan baik secara mental maupun fisik. Berhenti, saya akan menyetujui persyaratan Anda. Kepala keluarga Sisi Yun kehilangan warna di wajahnya saat dia menatap Zhao Feng dalam-dalam dan mengangkat tangannya. Kipas di tangan Zhao Feng langsung menutup dan napasnya sedikit terburu-buru. Zhao Feng mengangkat tangannya dan semua anggota bab agama darah besi menghentikan serangan mereka. Dengan pukulan destruktif Zhao Feng saat itu, keluarga Sisi Yun telah kehilangan semua keinginan mereka untuk bertarung dan mereka semua memutuskan untuk menyerah. Tentu saja, meskipun kipas itu saat itu sangat kuat, itu langsung menghabiskan 20% dari ki roh sejati Zhao Feng. Pada hari yang sama, eselon atas kedua kekuatan mencapai kesepakatan. Keluarga pihak Yun memberikan setengah dari wilayah dan sumber dayanya kepada bab agama darah besi dan kedua belah pihak menandatangani kontrak yang menyatakan bahwa mereka tidak akan menyerang yang lain dalam 50 tahun. Setelah pertempuran ini, situasi di kawasan Sungai Seribu Air berubah drastis. Bab agama darah besi sekarang benar-benar menguasai wilayah Seribu Air dan nama Zhao Feng membuat pasukan yang tak terhitung jumlahnya ketakutan.